Pernahkah kamu merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan dokter manapun? Tapi di tengah rasa sakit itu, kamu justru mendengar sesuatu yang membuatmu ingin menangis. Tapi bukan karena takut, melainkan karena damai. Assalamualaikum sahabat muslim milenial. Bagaimana keadaan kalian semua? Saya doakan semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan penuh keberkahan. Hari ini kita akan memulai kisah yang penuh makna. Sebuah perjalanan dari rasa sakit menuju cahaya keikhlasan. Di desa Sukamendung yang dikelilingi kabut tipis dan sawah hijau, hiduplah seorang guru muda bernama Faris. Sejak beberapa bulan terakhir, tubuhnya sering lemah, kepalanya pusing, dan kadang ia terbangun di malam hari karena dada terasa berat. Tapi yang paling aneh, setiap kali malam tiba, Faris selalu mendengar suara lantunan ayat Al-Quran, tidak tahu dari mana suara itu berasal. Suaranya lembut, begitu menenangkan, seakan datang dari jauh, namun terasa dekat sekali di hati. Faris keluar dari kamarnya, melangkah pelan menuju teras rumahnya yang menghadap ke sawah. Langit malam itu penuh bintang, dan angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Tapi, tak ada siapapun di sekitar. Tak ada pengeras suara dari masjid, tak ada orang membaca Al-Quran. Tapi suara itu tetap terdengar. Subhanallah, siapa yang membaca itu? Bisiknya pelan. Ia menutup mata, mendengarkan dengan hati bergetar. Semakin lama suara itu terdengar semakin jelas. Bacaan surah Ar-Rahman. Suaranya seperti datang dari tempat yang tinggi, seperti dari langit itu sendiri. Faris merasakan air matanya menetes tanpa sebab. Rasa sakit di tubuhnya masih ada, tapi entah kenapa hatinya terasa ringan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan kedamaian di tengah sakit. Malam itu menjadi awal dari perjalanan panjang Faris. Ia belum tahu bahwa sakit yang ia rasakan bukan sekedar ujian tubuh, melainkan pintu yang akan membawanya pada hikmah besar tentang sabar, doa, dan cinta Allah. Terkadang Allah tidak menyembuhkan sakit kita seketika, karena melalui sakit itulah Dia ingin kita mengenalnya lebih dalam. Kalimat itu terus terngiang di kepala Faris hingga pagi menjelang. Matahari baru naik di balik perbukitan desa Sukamendung, dan kabut masih menggantung di antara pepohonan. Tubuh Faris terasa lemah, tapi hatinya tenang setelah malam yang bermakna itu. Namun keesokan harinya, rasa sakit itu semakin berat. Nafasnya terasa pendek, dadanya sesak, dan pandangannya berkunang-kunang. Ibunya, Mak Rahma, panik. Dengan wajah cemas, beliau berbisik, "Nak, kita ke rumah sakit saja ya. Ibu takut ini bukan sakit biasa." Faris hanya mengangguk pelan. Dengan bantuan tetangga, mereka membawa Faris ke kota, menempuh perjalanan hampir 2 jam dari desa. Sepanjang jalan, Faris memandang keluar jendela, melihat sawah dan gunung menjauh perlahan. Di dalam hatinya, ia berdoa lirih. "Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan aku. Tapi jika ini panggilan, jangan biarkan aku pergi tanpa sempat bersyukur." Setelah pemeriksaan panjang, dokter memandang hasil laboratorium dengan raut bingung. "Semua hasilnya normal, Bu," katanya pelan. "Jantung, paru-paru, bahkan tekanan darahnya baik. Tidak ada tanda penyakit serius." Mak Rahma mengerutkan dahi. "Tapi anak saya sering sesak, Dok. Kadang seperti kehilangan tenaga." Dokter menatap Faris dengan lembut. "Mungkin ini kelelahan atau tekanan batin. Coba istirahat dan tenangkan diri. Tidak semua sakit berasal dari tubuh." Kalimat itu membuat Faris terpaku. Tidak semua sakit berasal dari tubuh. Ia mengulangnya dalam hati berkali-kali. Dalam perjalanan pulang ke desa, angin sore berhembus melalui jendela mobil. Azan asar terdengar dari kejauhan, menggema lembut dari surau kecil di pinggir jalan. Faris menutup mata.
Sekilas ia mendengar suara yang sama seperti malam sebelumnya. Suara bacaan Quran yang datang entah dari mana. Mak Rohmah menoleh. "Faris, kamu dengar sesuatu?" "Iya, Bu. Seperti ada yang membaca Ar-Rahman lagi." Maknya terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Mungkin itu cara Allah memanggilmu, Nak. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan." Malam itu, Faris kembali berbaring di kamarnya yang sederhana. Suara jangkrik bersahutan dari luar jendela. Rasa sakit di dadanya masih datang dan pergi. Namun kali ini, ia tidak takut. Ia sadar kadang Allah menegur bukan lewat musibah besar, tapi lewat tubuh yang perlahan melemah agar hati mau bersujud lebih dalam. "Ya Allah, jika aku belum paham makna sakit ini, ajari aku lewat cahayamu." Suara lantunan Quran kembali terdengar lembut, penuh kasih. Seakan ada seseorang membacakan ayat dari balik langit malam. Malam itu, udara di desa Sukamendung terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan menggoyangkan dedaunan bambu di samping rumah. Faris membuka matanya. Ia tidak tahu sejak kapan ia tertidur. Tapi suara itu masih terdengar. Kali ini bukan hanya bacaan Quran, tapi ada suara langkah halus di luar jendela kamarnya. Ia meneleh perlahan. Di balik tirai putih, tampak bayangan seseorang berdiri diam. Bentuknya samar, seperti siluet yang diterpa cahaya bulan. Faris terdiam, antara takut dan penasaran. Namun anehnya, bayangan itu tidak memberi rasa gentar. Justru tenang, seolah sedang menjaga. Ia menunduk, menguatkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan suara bergetar, ia mulai membaca surah Al-Fatihah. Bayangan itu tidak bergerak, tapi setiap ayat yang keluar dari bibir Faris membuat cahaya bulan semakin terang menembus tirai. Aroma melati lembut memenuhi kamar, dan perlahan bayangan itu memudar, hilang seolah larut bersama angin malam. Dari ruang tengah terdengar suara Lili, ibunya Mak Rahmah, sedang berzikir di atas sajadah. Faris bangun pelan dan berjalan ke sana. Ibunya menatapnya lembut. "Tahu belum tidur, Nak?" Faris menunduk. "Bu, di luar tadi ada bayangan, tapi setelah aku baca Al-Fatihah, bayangan itu hilang." Maknya terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Mungkin itu bukan sesuatu yang buruk, Nak. Kadang Allah kirimkan tanda agar kita makin dekat dengannya." Malam itu semakin larut. Suara jangkrik berganti dengan kokok ayam yang menyambut waktu tahajud. Faris duduk di atas sajadah, berwudu dengan air dingin yang menyejukkan kulit. Dalam sujudnya, ia menangis tanpa suara. Bukan karena takut pada apa yang ia lihat, tapi karena ia merasa dihidupkan kembali oleh sesuatu yang tak terlihat. "Ya Allah, bila Engkau ingin aku belajar sabar, ajari aku dengan cara yang lembut seperti malam ini." Ketika ia menutup doa, seberkas cahaya menembus jendela. Di antara bayangan pepohonan, ia melihat cahaya berbentuk siluet laki-laki tua. Tersenyum, menatapnya dengan damai. Lalu suara itu datang lagi, lembut. Sabar itu bukan menunggu akhir sakit, Faris, tapi tetap bersyukur di tengahnya. Faris menatap ke langit, dan untuk pertama kalinya, ia merasa Allah sedang berbicara langsung melalui ujian ini. Sejak malam itu, hidup Faris terasa berbeda. Sakitnya masih ada, tapi hatinya lebih damai. Setiap kali ia melangkah keluar rumah menuju masjid kecil di ujung desa Sukamendung, angin pagi terasa lebih lembut, dan langkah kakinya seperti dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat. Masjid itu sederhana, berdinding kayu dengan lantai beralas tikar pandan. Namun ada yang istimewa di sana. Seorang lelaki tua yang selalu hadir di saf paling belakang. Wajahnya teduh, berjanggut putih, dan setiap kali ia membaca Al-Quran,
Suara lantunannya mirip sekali dengan suara yang dulu Faris dengar dari langit. Faris memperhatikan dari kejauhan. Hatinya berdebar. Apakah dia orang yang sama dalam cahayaku malam itu? Batinnya bertanya. Setelah sholat, Faris mencoba menunggu lelaki itu keluar. Namun anehnya, setiap kali salam terakhir selesai diucapkan, lelaki tua itu menghilang. Tidak ada langkah keluar, tidak ada pintu terbuka, hanya aroma melati yang tertinggal di udara. Faris mencoba bertanya kepada imam masjid. Pak Imam, siapa lelaki tua yang sering duduk di sof belakang? Imam menatapnya heran. Sof belakang? Tidak ada siapa-siapa, Nak. Biasanya hanya kau dan aku di sini. Faris terdiam. Dadanya bergetar halus, antara bingung dan takjub. Apakah dia hanya berhalusinasi? Atau lelaki tua itu memang bukan manusia biasa? Malamnya Faris kembali ke masjid. Ia duduk di tempat yang sama, menunggu dengan sabar sambil berzikir pelan. Jam menunjukkan 11 malam. Hening. Tiba-tiba, dari arah mihrab terdengar suara bacaan Al-Quran. Lembut, merdu, dan penuh rasa. Ayat yang dibaca adalah surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Faris menatap ke arah suara itu. Lelaki tua itu kembali muncul, dengan cahaya lembut di sekelilingnya. Ia menatap Faris dan tersenyum. Jalanmu belum selesai, anak muda. Jangan takut dengan sakitmu. Kadang, Allah menyembunyikan kesembuhan di balik rasa lemah, agar engkau belajar berserah tanpa syarat. Air mata Faris menetes tanpa bisa ditahan. Ia ingin bertanya siapa lelaki itu, tapi bibirnya keluh. Sebelum ia sempat berbicara, lelaki itu perlahan menghilang, meninggalkan aroma melati yang sama seperti sebelumnya. Faris sujud lama malam itu. Ia sadar, lelaki tua itu bukan sembarang orang. Mungkin utusan, mungkin malaikat, atau mungkin hanya perwujudan dari doa-doanya yang selama ini dikirim ke langit. Ya Allah, bisiknya dengan suara bergetar. Terima kasih, karena engkau menemuiku lewat cara yang tak ku mengerti. Sejak malam itu, hati Faris menjadi lebih tenang. Namun di tengah ketenangan itu, Allah menyiapkan kejutan lain. Pagi harinya, ketika ia pulang ke rumah, ibunya sedang menurunkan sebuah kotak tua dari lemari. Kotak itu berdebu, dengan tali yang mulai rapuh. Nak, kata ibunya lirih. Ibu tak sengaja menemukannya. Ini peninggalan ayahmu. Faris memandangi kotak itu. Ayahnya telah meninggal ketika ia masih kecil. Ia bahkan hampir tak ingat wajahnya. Dengan tangan bergetar, ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada mushaf tua, sehelai kain sorban putih, dan sepucuk surat. Kertasnya sudah menguning, tapi tulisan di atasnya masih jelas. Untuk anakku, Faris. Faris membaca perlahan dan setiap kalimat seperti menembus waktunya. Anakku, bila kelak engkau merasa sendirian dalam hidup, jangan cari aku di kuburanku. Carilah aku di setiap doa yang kau panjatkan. Karena selama kau masih berdoa, aku tidak benar-benar pergi. Air mata Faris deras menetes. Ia memeluk surat itu seolah sedang memeluk ayahnya sendiri. Ibunya ikut menangis pelan. Ayahmu menulis surat itu malam sebelum dia sakit keras. Dia selalu bilang kalau suatu hari nanti
kamu akan jadi anak yang dekat dengan Allah. Malamnya Faris kembali ke masjid membawa surat itu. Ia meletakkannya di atas sajadah, lalu menatap langit-langit masjid dengan tatapan penuh makna. Tiba-tiba, aroma melati yang sama kembali tercium. Dan dari arah mihrab, lelaki tua itu kembali muncul dengan senyum damai seperti sebelumnya. Kau sudah menemukannya, Faris, katanya lembut. Doa ayahmu tidak pernah berhenti berjalan di langit. Bahkan sekarang pun ia sedang mendoakanmu. Faris menunduk. Air matanya jatuh satu-satu. Apakah ayahku bersama Tuan? Lelaki itu tersenyum samar. Setiap ruh yang ikhlas meninggalkan dunia tidak benar-benar pergi. Mereka hanya berpindah ke tempat yang lebih terang. Angin malam berhembus lembut. Suara azan Isya dari kejauhan seolah memecah keheningan. Namun di hati Faris, ada rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Campuran antara rindu, haru, dan rasa syukur yang begitu dalam. Ia menggenggam surat itu erat-erat. Lalu berbisik, Ayah, aku janji, aku akan terus berjalan di jalan yang Allah tunjukkan. Dan tepat ketika ia menutup mata, cahaya putih lembut menyelimuti ruang masjid. Ia mendengar suara yang sama, suara yang datang dari langit. Anakku, aku bangga padamu. Suara itu bergema lembut di dalam hati Faris. Dan setelah cahaya putih itu perlahan memudar, Faris menatap ke arah sajadah. Surat ayahnya kini terbuka pada bagian bawah yang sebelumnya tertutup lipatan kecil. Ada satu kalimat tambahan tertulis dengan tulisan tangan yang sama. Jika suatu hari kau rindu padaku, datanglah ke tempat aku sering duduk memandang matahari tenggelam. Faris terdiam. Tempat ayahnya sering duduk? Ia tak tahu di mana itu. Namun hatinya seperti ditarik menuju suatu arah. Ke utara desa tempat sebuah pemakaman lama berdiri sunyi di telah hutan bambu. Sore itu, ia berjalan ke sana sendirian. Langit berwarna jingga keemasan dan suara burung-burung sore terdengar sayup-sayup. Langkah kakinya pelan, tapi setiap langkah seolah membawanya mendekat pada sesuatu yang tak terlihat. Sesampainya di pemakaman, angin berhenti berhembus. Sunyi. Hanya dedaunan kering yang bergetar di bawah kakinya. Ia menatap sekeliling. Lalu matanya menangkap sebuah batu nisan yang agak berbeda. Bersih, seperti baru saja dibersihkan seseorang. Di depan nisan itu ada cahaya lembut yang berpendar seperti kunang-kunang. Namun lebih hangat dan berdenyut pelan, seolah bernafas. Faris mendekat perlahan. Di batu nisan itu tertulis nama ayahnya. Haji Rahman bin Abdullah. Lalu ia melihat sesuatu di sisi nisan itu. Sebuah botol kaca kecil berisi kertas yang tergulung rapi. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya ada catatan pendek, jangan takut dengan perpisahan. Karena yang benar-benar berpisah hanyalah jasad. Ruh yang saling mencintai akan selalu menemukan jalan untuk bertemu kembali. Faris tertegun. Kata-kata itu membuat matanya hangat. Dan tiba-tiba dari belakang, suara langkah kaki terdengar pelan. Ia menoleh. Lelaki tua yang pernah ia lihat di masjid berdiri di sana, membawa lentera kecil yang memancarkan cahaya keemasan. Kau sudah sampai, Faris, katanya lembut. Inilah tempat ayahmu sering duduk setiap senja.
Ia selalu berdoa agar kelak anaknya tumbuh menjadi orang yang mengenal Allah sebelum mengenal dunia. Faris menunduk. Air matanya jatuh satu-satu. Aku baru mengerti sekarang betapa besar cintanya. Lelaki tua itu mendekat, menepuk bahunya dengan lembut. Doa itu masih hidup, Nak. Dan kini, tugasmu adalah meneruskan cahaya itu. Namun malam itu tidak berakhir begitu saja. Sesaat setelah cahaya itu memudar, angin berembus lembut. Dan di tengah sunyi itu, Faris mendengar lantunan doa yang sangat familiar. Suara yang sama seperti yang sering ia dengar ketika kecil, saat ayahnya memeluknya sebelum tidur. Ya Allah, jadikan anakku penuntun cahaya bagi yang tersesat. Faris menatap ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon-pohon bambu yang bergoyang pelan dan lentera kecil milik lelaki tua itu, yang kini menggantung di cabang pohon, masih menyala meski tak ada angin. Setibanya di rumah, Faris menutup pintu dan langsung menuju sajadahnya. Ia mengambil wudhu, lalu bersujud lama. Air matanya menetes membasahi sajadah, dan saat ia mengucap doa terakhirnya, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya putih kecil muncul tepat di depan wajahnya, berdenyut pelan seperti hidup. Cahaya itu tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Dan setiap kali ia berzikir, cahaya itu ikut bergetar lembut mengikuti setiap lafaz yang keluar dari bibirnya. Subhanallah, apa ini tanda darimu ya Allah? Bisik Faris dengan penuh takjub. Sejak malam itu sesuatu mulai berubah dalam hidupnya. Setiap kali ia berdoa dengan sungguh-sungguh, cahaya itu muncul di hadapannya. Kadang di masjid, kadang di kamar, bahkan pernah di tengah perjalanan saat ia sedang membantu anak kecil menyeberang jalan. Orang-orang desa mulai memperhatikan Faris. Wajahnya tampak lebih bercahaya, suaranya lembut, dan tutur katanya selalu menenangkan siapapun yang mendengarnya. Namun bagi Faris, ia justru semakin merasa rendah diri. Ia takut cahaya itu membuatnya sombong, dan ia tidak ingin kehadiran cahaya itu menjadi beban bagi imannya. Malam itu ia kembali ke masjid, duduk di tempat biasa, berharap lelaki tua itu muncul lagi. Dan benar, di antara gelap malam, dari arah mihrab, lelaki tua itu datang dengan langkah perlahan, membawa aroma melati seperti sebelumnya. Tuan, kata Faris dengan suara gemetar. Cahaya itu muncul setiap kali aku berdoa. Apa maksudnya? Aku takut. Aku tak pantas. Lelaki tua itu tersenyum lembut. Jangan takut, Faris. Itu bukan pertanda bahwa kau lebih tinggi dari orang lain. Itu pertanda bahwa doa ayahmu belum selesai. Doa itu masih hidup di dalam hatimu, dan Allah mengizinkanmu melihatnya agar kau tahu cinta yang tulus tidak berhenti di dunia. Faris menunduk, menitikkan air mata tanpa suara. Dalam sujudnya malam itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa dekat yang sangat indah dengan Tuhannya. Dan ketika ia bangkit dari sujud, cahaya itu perlahan menyelimuti dirinya, menjadi hangat, seperti pelukan seorang ayah yang kembali menyapa anaknya lewat rahmat Allah. Sejak malam itu, sesuatu mulai terjadi di desa Sukamendung. Orang-orang mulai bercerita tentang hal-hal yang tak biasa. Seorang anak kecil yang sudah lama terbaring sakit, tiba-tiba sembuh setelah Faris mendoakannya diam-diam. Seorang ibu tua yang kehilangan harapan, mendadak mendapat rezeki dari arah tak terduga. Semuanya terjadi setelah Faris lewat di depan rumah mereka dengan langkah tenang dan doa di hatinya. Namun Faris tak tahu. Ia hanya menjalani hari-harinya seperti biasa, membantu di masjid, menolong warga, dan berdoa di malam hari. Hanya satu hal yang terus ia rasakan. Setiap kali ia berdoa untuk orang lain, cahaya itu makin terang.
Suatu sore, ia sedang duduk di teras masjid. Langit berwarna oranye keemasan, dan angin membawa aroma melati yang kini terasa akrab baginya. Tiba-tiba seorang anak kecil berlari menghampirinya. "Kak Faris," serunya sambil membawa seikat bunga liar. "Ibu suruh aku kasih ini." Katanya, ibu sudah bisa jalan lagi setelah Kak Faris sebut namanya waktu berdoa di masjid. Faris tak tegun. Ia tidak pernah memberitahu siapapun isi doanya. Hanya Allah yang tahu. Ia menatap anak kecil itu dengan lembut. "Kalau begitu, sampaikan pada ibumu, jangan berterima kasih padaku. Ucapkan terima kasih pada Allah. Aku cuma kebetulan jadi saksi dari kasih-Nya." Malam harinya, Faris kembali duduk di tempat yang sama di masjid. Kali ini ia berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh orang di desanya. "Ya Allah, jika Engkau berkenan, jadikanlah setiap nafas kami sebagai zikir, setiap langkah kami sebagai kebaikan, dan setiap ujian kami sebagai jalan menuju ridho-Mu." Tiba-tiba, seluruh ruang masjid diterangi cahaya lembut, bukan dari lampu, bukan dari lentera, melainkan dari dirinya sendiri. Cahaya itu menyebar keluar melalui jendela-jendela kayu, menyentuh setiap rumah di desa, dan malam itu seluruh desa terasa damai luar biasa. Keesokan paginya, warga berkumpul di depan masjid. Mereka bercerita bahwa tadi malam semua orang bermimpi sama. Melihat seorang lelaki berjubah putih berdiri di tengah cahaya, mengangkat tangan, berdoa dengan tenang sambil tersenyum. Namun ketika mereka mencoba mencari sosok itu, tak seorang pun bisa menemukannya. Faris hanya tersenyum kecil mendengar cerita itu. Tapi di hatinya ia tahu, Allah sedang menunjukkan kekuatan doa yang ikhlas. Menjelang malam, lelaki tua itu kembali muncul. Kali ini ia duduk di samping Faris menatap bintang di langit. "Tuan," bisik Faris pelan, "mengapa semua ini terjadi? Aku hanya berdoa." Lelaki tua itu menatapnya penuh kasih. Karena doa yang lahir dari hati yang berserah, mampu menembus batas antara dunia dan langit. Dan engkau, Faris, adalah salah satu dari sedikit orang yang Allah izinkan untuk merasakannya. Faris menunduk, menahan haru. "Aku takut, Tuan. Bagaimana kalau aku tidak mampu menjaga cahaya ini?" Lelaki itu menepuk bahunya lembut. "Jangan takut kehilangan cahaya, nak. Karena cahaya sejati tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah kepada mereka yang tulus mencintai Allah." Dan seiring suara azan Isya bergema dari kejauhan, lelaki itu perlahan memudar bersama hembusan angin malam, meninggalkan Faris yang sujud lama dengan air mata bahagia. Malam itu terasa panjang dan sunyi. Namun di dalam sujudnya, Faris merasakan sesuatu yang berbeda. Hatinya bergetar lembut, bukan karena takut, tetapi karena rasa syukur yang begitu dalam. "Ya Allah," bisiknya dalam sujud, "jika cahaya ini memang dari-Mu, jangan biarkan ia menjadi sebab aku sombong. Jadikan ia hanya jalan untuk mengingat-Mu." Dan tepat ketika bibirnya menutup doa itu, dari luar masjid terdengar suara langkah banyak orang. Desas-desus pun mulai terdengar di desa Sukamendung. Orang-orang dari desa sebelah datang berbondong-bondong. Katanya, ingin melihat cahaya yang muncul dari masjid kecil itu setiap malam. Pagi harinya, halaman masjid penuh dengan tamu. Ada yang membawa anak sakit, ada yang berharap rezekinya lancar. Ada pula yang hanya ingin menyaksikan keajaiban dengan mata kepala sendiri. Faris terkejut. Ia tidak pernah berniat menjadi perhatian siapapun. Ia hanya ingin berdoa dengan tenang. Namun kini, setiap mata tertuju padanya. "Kak Faris, tolong doakan saya. Faris, tolong sembuhkan anak saya. Tolong,
Hanya engkau yang bisa. Suara-suara itu membuat dadanya sesak. Ia takut, bukan pada orang-orang itu, tapi pada dirinya sendiri. Takut hatinya berubah, takut lupa bahwa semua itu bukan karena dirinya, melainkan semata-mata karena izin Allah. Malam pun tiba. Masjid penuh sesak oleh orang-orang yang ingin menyaksikan cahaya. Namun, malam itu berbeda. Faris berdoa seperti biasa, tapi cahaya itu tidak muncul. Orang-orang mulai berbisik, kecewa, bahkan ragu. Mungkin kekuatannya sudah hilang. Katanya bisa berdoa sampai langit mendengar. Tapi lihatlah sekarang. Faris hanya menunduk. Air matanya jatuh pelan. Ia sadar. Inilah ujian sesungguhnya. Ujian keikhlasan. Saat semua orang mulai meninggalkan masjid dengan wajah kecewa, Faris tetap duduk di tempatnya, sendiri, dalam gelap. Hanya satu doa yang keluar dari bibirnya malam itu. Ya Allah, jika Engkau ingin aku hilang dari pandangan manusia, agar mereka hanya memandang kepadamu, maka ambillah semua cahaya ini dariku. Cukup Engkau yang melihatku. Hening. Tak ada cahaya. Tak ada suara. Hanya keikhlasan yang terasa memenuhi udara. Tiba-tiba, dari arah belakang masjid, suara langkah perlahan terdengar. Dan aroma melati kembali menyelimuti ruangan. Lelaki tua itu berdiri di depan Faris, dengan tatapan penuh kasih dan kebanggaan. Faris, malam ini bukan cahaya yang hilang. Justru malam ini, kaulah yang telah menjadi cahaya itu. Kau sudah belajar untuk mencintai tanpa ingin dilihat, memberi tanpa ingin disebut, dan berdoa tanpa ingin dikenal. Faris menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Lelaki itu melanjutkan. Allah tidak menurunkan cahaya untuk dipamerkan, tapi untuk ditanamkan dalam hati yang bersih. Dan malam ini, cahaya itu sudah menetap di hatimu. Tak akan padam selamanya. Faris terdiam. Ia sujud lama sekali malam itu. Hingga udara dini hari mulai terasa sejuk. Dan di luar masjid, meski cahaya tak lagi terlihat oleh mata, seluruh warga desa merasa damai. Karena mereka tak sadar, cahaya itu kini menyinari dari dalam hati setiap orang yang ikhlas berdoa. Suara azan subuh berkumandang lembut bersahutan dengan suara ayam jantan yang mulai berkokok. Ustadz Karim membuka matanya perlahan. Tepat di tempat terakhir ia berdiri semalam. Di bawah pohon besar yang dulu menjadi sumber segala misteri. Angin pagi berhembus membawa aroma tanah basah. Seketika ia teringat malam sebelumnya, cahaya besar itu menyelimuti pohon. Dan suara lembut yang ia dengar berpesan. Setiap kegelapan punya tujuan. Dan setiap rahasia datang untuk menguji iman. Kini pohon tua itu sudah tumbang. Tak ada lagi cahaya. Tak ada suara. Tak ada bayangan. Tapi di tanah tempat pohon itu berdiri, muncul genangan air jernih seperti cermin. Warga desa Sukamendung pun berdatangan dengan wajah heran. Ustadz, cahaya itu benar-benar hilang.
Tanya Amir dengan suara bergetar. Ustadz Karim tersenyum lembut. Bukan hilang, Amir. Ia hanya berpindah ke dalam hati orang-orang yang percaya. Beberapa warga tertegun. Ada yang menangis, ada yang menunduk dengan rasa haru. Desa yang dulu penuh ketakutan, kini terasa damai. Ada Rapagi membawa ketenangan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Tiba-tiba muncul sinar matahari menembus pepohonan. Dan di balik baun, seolah-olah tampak bayangan samar seseorang tersenyum. Seperti ingin memberi restu. Amir menatap ke arah itu, lalu berkata pelan. Jadi, semua ini ujian dari Allah ya Ustadz? Ustadz Karim mengangguk. Benar, setiap peristiwa, baik yang tampak aneh, gaib, atau di luar akal manusia, semuanya mengandung hikmah. Yang penting, jangan pernah berhenti beriman. Meski dunia terlihat gelap sekalipun. Warga bersama-sama berdoa. Dan sejak hari itu, Desa Sukamendung dikenal sebagai Desa Cahaya. Tak lagi ada bisikan misterius. Tak ada suara aneh di malam hari. Hanya kedamaian, zikir, dan suara anak-anak mengaji di surau setiap senja. Sahabat Muslim milenial, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian dan misteri dalam hidup bukanlah kutukan, melainkan jalan menuju cahaya iman. Terkadang Allah menutup mata kita terhadap hal yang tak terlihat, agar hati kita belajar melihat dengan keyakinan. Jangan takut pada kegelapan, karena di sanalah cahaya sejati sering lahir. Percayalah, selama kita menjaga hati dan terus berpegang pada doa, maka Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat paling sunyi sekalipun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.